maju, mundur. Saya sukanya maju. Jadi enggak itu mana ya? Saya nggak tahu gosip itu dari mana mulai timbul. Kabar pergantian pucuk pimpinan di Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menguat dalam beberapa hari terakhir. Isu perombakan kabinet ini mencuat tepat setelah DPR dan pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK menjadi undang-undang pada 4 Juni 2026. Lalu sampai sejauh mana isu ini? Mari kita bahas. Isu ini dipicu rumor mundurnya Purbaya Yudisadewa dari kursi Menteri Keuangan. Dua nama besar menguat, yakni Budi Gunadisadikin dan Muhammad Khatib Basri. Keduanya disebut sebagai kandidat kuat pengganti Purbaya. Tak hanya itu, perombakan ini kabarnya juga menyentuh kursi Gubernur Bank Indonesia, di mana Peri Warjio diisukan akan digantikan oleh Purbaya. Pergantian ini semakin disorot karena revisi Undang-Undang P2SK dinilai membuka celah pergantian pucuk pimpinan Bank Sentral melalui mekanisme evaluasi kinerja oleh parlemen. Hal ini memicu kekhawatiran pasar terkait berkurangnya independensi BI yang selama ini menjadi jangkar stabilitas perekonomian Indonesia selama 2 dekade terakhir. Meski demikian, pihak istana secara resmi membantah rencana reshuffle tersebut. Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahkun menepis informasi mekanisme pencopotan Gubernur BI di luar aturan yang sudah ada. Adapun rencana pergantian Menkyu dan Gubernur BI di tengah pelemahan ekonomi ini memicu respon keras dari sejumlah pengamat. Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies CSIS Yose Rizal Damuri menilai pasar sudah melihat bahwa arah kebijakan sektor keuangan di Indonesia semakin sentralistik. Terlepas apakah akan ada pergantian menteri dan gubernur BI. Situasi ini diperparah sentimen negatif yang berujung pelemahan rupiah hingga menyentuh ke level Rp18.039 per dolar AS. Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Ghafmi menyoroti pentingnya langkah pemerintah untuk merangkul dan mengembalikan kepercayaan investor. Ia menekankan bahwa di tengah pelemahan rupiah ini, pemerintah harus memberikan jaminan kepastian hukum. Nah, untuk pelaku usaha sendiri di sini juga diberikan kepastian, jaminan bahwa dengan adanya pelemahan rupiah ini tidak akan pernah pemerintah merugikan para pelaku usaha domestik terutama, apalagi juga para foreign direct investment yang ada di Indonesia. Artinya kepastian hukumnya dijamin, bagaimana juga teknokrasinya, bagaimana juga nanti meritokrasinya, dan juga mengenai insentif fiskal yang akan diberikan pada pelaku usaha. Itu yang juga saat ini ditunggu oleh para pelaku usaha. Jadi intinya kebijakan itu harus relate dengan apa yang akan dilakukan antara kebijakan dengan di lapangan. Kebanyakan sekarang regulasi yang diberikan oleh pemerintah itu sering berganti-ganti, Mas. Nah, regulasi lama sudah nggak digunakan, regulasi baru dibuat tapi belum tertulis. Nah, itu yang menjadi suatu wait and see bagi pengusaha untuk melangkah ke depan dengan situasi yang ekonomi yang kurang bagus seperti sekarang. Sementara itu, menanggapi tekanan pelemahan rupiah dan anjloknya IHSG ke zona merah, Menkyu Purbaya menyatakan fokus utamanya saat ini adalah memastikan kebijakan fiskal berjalan baik dan bersinergi penuh dengan Bank Sentral. Jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Kita akan mendukung Bank Sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menegaskan bahwa koordinasi erat antara otoritas fiskal dan moneter terus dipertajam untuk stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah yang ditempuh antara lain adalah meningkatkan daya tarik imbal hasil demi menarik kembali aliran modal asing.
Ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian, operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung. Di tengah badai pelemahan rupiah dan tekanan pasar global, stabilitas kepemimpinan di otoritas fiskal maupun moneter merupakan jangkar utama perekonomian yang mutlak dijaga. Mewacanakan perombakan pucuk pimpinan pengambil kebijakan di saat yang rentan ini tak hanya mempertaruhkan kepercayaan investor, tetapi juga menguji kredibilitas serta independensi bank sentral di mata dunia. Pada akhirnya, publik dan pelaku pasar tak sekedar menanti bantahan atas rumor politik, melainkan menuntut pembuktian nyata bahwa nahkoda ekonomi Republik ini tetap solid, tegak lurus pada teknokrasi, dan tidak goyah oleh kepungan kepentingan jangka pendek.